Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semua? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang buku sejarah. Kebetulan di galeri kami ada buku Di Bawah Bendera Revolusi yang banyaknya satu jilid pertama cetakan keempat tahun 1965 dan dua buku jilid pertama cetakan ketiga tahun 1964. Kondisi buku masih bagus, masih utuh dan masih terawat, halamannya masih utuh juga, 611 halaman. Cover-covernya utuh, bungkus-bungkusnya juga masih utuh, tempat bukunya juga masih utuh. Itu aja yang bisa saya sampaikan kondisi buku yang ada di galeri kami. Kebetulan di galeri kami ada 4 buku. 2 buku jilid 1 cetakan ketiga tahun 1964. 1 buku jilid 1 cetakan keempat tahun 1965. 1 buku jilid 2 cetakan kedua tahun 1965. Buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 terdiri dari 611 halaman dengan bagian dari trilogi yang menggambarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang sejarah dan politik. Buku ini mencakup periode awal kemerdekaan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bab 1, masa awal kemerdekaan. Bab 2, pertarungan melawan penjajahan. Bab 3, diplomasi dan politik. Bab 4, tantangan internal. Kesimpulannya, buku jilid 1 dari Di Bawah Bendera Revolusi memberikan gambaran menyeluruh tentang periode awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menekankan betapa kompleks dan menantangnya proses memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik, konflik, dan upaya diplomasi yang membentuk sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Buku jilid 2 terdiri dari 557 halaman. Buku ini melanjutkan narasi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menyoroti berbagai peristiwa dan dinamika yang terjadi setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Buku ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh Republik Indonesia dalam periode pasca kemerdekaan hingga awal tahun 1950-an. Bab 1, menyusun pemerintah dan stabilitas. Bab 2, konfrontasi dan konflik. Bab 3, ekonomi dan pembangunan. Bab 4, politik dan masyarakat. Bab 5, diplomasi dan hubungan internasional. Kesimpulannya, buku jilid 2 dari Di Bawah Bendera Revolusi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Indonesia berusaha menstabilkan dan membangun negara setelah kemerdekaan. Buku ini menyoroti berbagai tantangan dan pencapaian dalam proses pembangunan negara serta bagaimana faktor-faktor politik dan ekonomi berkontribusi pada perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka. Buku Di Bawah Bendera Revolusi adalah karya besar yang ditulis oleh Insinyur Soekarno atau lebih dikenal sebagai Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Buku ini berisi kumpulan pidato serta tulisan-tulisan Bung Karno yang menggambarkan pandangan politiknya mengenai revolusi Indonesia dan perjuangan untuk kemerdekaan.
Secara panjang buku ini berkaitan dengan perjalanan ideologi dan visi Bung Karno dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan itu. Konteks penulisan buku Di Bawah Bendera Revolusi disusun oleh Bung Karno dalam konteks situasi politik Indonesia yang sedang bergejolak pada masa itu, yaitu pasca Perang Kemerdekaan dan periode awal pembangunan negara Indonesia yang masih muda. Bung Karno yang memimpin Indonesia setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menghadapi tantangan besar dalam membangun negara yang baru merdeka, baik dari dalam negara maupun ancaman dari luar seperti agresi militer Belanda. Ideologi revolusi. Di dalam buku ini Bung Karno menekankan pentingnya revolusi dalam mencapai cita-cita Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur. Bung Karno tidak hanya melihat kemerdekaan sebagai sebuah proses yang telah selesai pada tahun 1945, tetapi sebagai sebuah perjuangan yang terus berlanjut melalui revolusi sosial, politik, dan ekonomi untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Buku ini mengungkapkan pandangan Bung Karno tentang nasionalisme, sosialisme, dan internasionalisme yang harus dijalankan oleh rakyat Indonesia. Pidato-pidato dan retorika Bung Karno. Buku ini menyajikan banyak pidato Bung Karno yang terkenal, di antaranya pidato tentang perjuangan revolusi yang mengajak rakyat Indonesia untuk terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan bersatu di bawah bendera revolusi. Bung Karno juga membahas tantangan yang dihadapi Indonesia seperti penjajahan yang masih berlangsung dalam bentuk baru dan pentingnya menjaga persatuan nasional. Bentuk dan struktur buku. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang berisi pidato-pidato Bung Karno sejak masa awal kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Lama. Buku ini memuat gagasan-gagasan besar Bung Karno mengenai pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan negara-negara luar, serta kritik terhadap imperialisme dan kolonialisme. Pengaruh buku. Buku Di Bawah Bendera Revolusi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran politik Indonesia, khususnya dalam memperkenalkan gagasan sebagai dasar politik yang diusung oleh Bung Karno. Buku ini juga mengungkapkan bagaimana Bung Karno berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. Kontroversi dan kritik. Buku ini juga mencerminkan banyak kontroversi, terutama terkait dengan keperpihakan Bung Karno pada ideologi tertentu. Seringkali mendapat tantangan dari kelompok-kelompok konservatif di dalam negeri maupun dari kalangan militer maupun golongan lainnya. Pidato-pidato Bung Karno yang terkandung dalam buku ini memberikan gambaran jelas tentang pola pikir seorang pemimpin revolusioner yang berjuang untuk menciptakan perubahan besar di Indonesia. Warisan Bung Karno secara keseluruhan Di Bawah Bendera Revolusi merupakan salah satu warisan intelektual Bung Karno yang masih dipelajari dan dibahas hingga saat ini. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan politik Indonesia dan cita-cita Bung Karno mengenai negara Indonesia yang merdeka dan sejahtera. Buku ini bukan hanya sekedar karya sastra atau pidato politik, tetapi juga sebuah dokumen sejarah yang mencerminkan semangat revolusioner Indonesia dalam menghadapi tantangan dan perjuangan panjang menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu informasi tentang buku Di Bawah Bendera Revolusi yang dikarang oleh Bung Karno. Terima kasih sobat, semoga info tersebut bisa menjadi wawasan maupun edukasi untuk selalu melestarikan dan menjaga sejarah budaya bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sobat sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.